langsung adakan rapat kerja. Semoga berjalan saja. Apabila itu berhidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid An-Nur yang dipimpin oleh Bapak Haji Eman Sulaiman dan jajarannya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, para remaja masjid, tokoh masyarakat, para sepuh, dan juga para asatidzah mungkin yang sedang hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat ketika kita sholat berjamaah, nikmat ketika kita bangun pagi. Dari nikmat itu yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling utama. Karena nikmat ini yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ingin saya sampaikan tentang tema al-istiqamah fil ibadah. Istiqamah di dalam beribadah. Yang alhamdulillah ini merupakan pengajian pertama kali ya. Apa belum udah dibuka Pak ya? Udah ya. Pekan kelima, alhamdulillah jamaah ini luar biasa banyak di samping luar-luar. Saking banyaknya, saking penuhnya di dalam. Tapi ini memang banyak Pak, karena mesinnya kegedean. Kalau mesinnya kecil kelihatannya apa? Banyakan. Makanya mesin karena mesinnya kegedean ini kelihatannya apa? Sedikit. Karena kegedeannya mesin, kelebaran. Jamaah sekalian, pasca Ramadan, alhamdulillah kita sudah lewati bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan menjanjikan kita yang pertama, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Ramadan kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kita harus tahu apa ciri-ciri orang yang Ramadannya itu berhasil mendidik dirinya menjadi orang yang bertakwa. Ramadan berhasil
memberikan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau kita lihat ulama-ulama salafus shalihin ketika mereka menghadapi Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selesai Ramadan, pasca Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka senantiasa membaca doa, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik kami maupun Anda. Sehingga para sahabat itu ketika mereka bertemu senantiasa saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan sampai bulan Ramadan lewat tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi juga mereka berharap. Jadi umat Islam itu harus punya dua. Yang pertama al-khawf, rasa takut, rasa khawatir. Yang kedua ar-raja, berharap. Jadi mereka khawatir ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi mereka berharap kepada Allah SWT dengan berdoa. Jadi dua harus yang harus dimiliki oleh umat Islam. Jangan takut aja sehingga dia tidak punya harapan, atau mengharap doang, nggak takut pada Allah SWT. Jadi harus apa? Ada dua. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimahullah, Al-Imam Ahmad mengatakan, jangan sampai umat Islam mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai umat Islam hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan luar biasa ibadahnya, sholat berjamaahnya 5 waktu di masjid nggak pernah tinggal. Baca Qurannya juga begitu tiap hari sampai berkali-kali khatam. Sedekahnya juga begitu. Qiyamul lailnya juga begitu, sholatul lailnya juga begitu, bangun malam tiap malam. Kalau nggak bangun malam apa dengan nyaur ya. Nah, itu di bulan Ramadan. Seakan-akan dia mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Ketika di luar Ramadan dia lupa kepada Rabbnya, nggak kenal lagi kepada apa? Rabbnya. Padahal hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Makanya Allah SWT menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kamu, bersujudlah kepada Rabb kamu, sembahlah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Apa al-yaqin artinya di sini? Al-yaqin al-maut. Jadi bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, beribadahlah sampai kamu datang keyakinan. Kalau udah yakin udah gak ibadah lagi. Kenapa? Udah yakin ngapain lagi kan? Bukan itu maksudnya. Al-yakin di sini adalah al-maut. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu mati. Kalau udah mati udah gak bisa lagi beribadah. Ada orang mati sujud. Ada gak orang mati sholat? Ada orang mati tapi sholat dia enggak. Kenapa? Karena udah gak bisa lagi ngapa-ngapain orang mati. Jangankan dia beribadah, mandi aja susah. Orang mati dimandiin gak? Dimandiin. Jadi kita sebagai manusia Pak, jangankan kita waktu hidup, waktu udah meninggal aja kita butuh orang. Butuh orang gak kita? Waktu kita meninggal butuh orang, apalagi kita masih hidup. Makanya kita sama orang jangan sombong. Ada orang gak kenal, kalau jalan gak injek tanah ini, gelagat ya kalau gitu. Dadanya kalau jalan di depan gitu, emang di depan sih, bukan di belakang ya. Kenapa? Saking sombongnya sama orang. Gak kenal orang, gak nengok kanan kiri, orang dianggap kecil, gak kenal masjid lagi. Ada gak orang masih hidup gak kenal masjid? Gak pernah masuk masjid.
Ya alhamdulillah sih ketika meninggal masuk ke masjid lebih hebat dari imam. Kenapa? Dia di depan imam. Lagi sholat di depan imam. Kenapa? Karena disolatin dia. Sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau udah mati kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya ketika kita hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai mati. Bukan apa? Bukan sampai tua. Kalau di tua bisa selesai dengan ibadah, enggak, tapi sampai meninggal. Jadi kata Imam Ahmad, hendaknya kita mengenal Rabb kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan sampai kita mati. Jangan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti orang yang memintal. Kemarin kita di bulan Ramadan, kita sudah memintal ibadah-ibadah kita sudah apa? Tata. Salat kita berjamaah sudah kita luar biasa rutinkan. Baca Quran kita sudah rutinkan. Apalagi ibu-ibu habis subuh tuh Masya Allah luar biasa baca Quran. Berkali-kali hatam. Sholat malamnya juga begitu. Sodakohnya kita sisihkan uang untuk apa? Kita bersodakoh. Kita sudah apa? Menata. Kita sudah meminta seperti orang yang meminta. Keluar Ramadan kita rombak lagi pintalan tersebut. Itu jangan seperti orang yang sudah meminta lalu dirombak lagi. Nah oleh karena itulah orang yang berhasil membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa dengan bulan Ramadan kemarin adalah, kata para ulama, al-hasanah yutbi'ul hasanah. Hendaknya kebaikan itu diiringi dengan kebaikan. Kemarin kita di bulan Ramadan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka iringi kembali terus istiqomah. Ini yang disebut bahasa istiqomah. Apa arti istiqomah? Istiqomah itu bukan singkatan ya, dia dari bahasa Arab yang artinya lurus. Makanya kalau kita kembali kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang al-mustaqim, dari kata-kata istiqomah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lempeng. Yang dimaksud jalan yang lurus itu apa sih? Apakah jalan tol? Bukan. Itu jalanan gitu ya. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah di dalam ayat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah, para ulama menjelaskan al-siratal mustaqim al-iman, as-siratal mustaqim al-islam, as-siratal mustaqim al-Quran. Jadi jalan yang lurus itu adalah iman, Islam, dan Al-Quran. Itulah jalan yang lurus. Kalau kita mau selamat, jalan yang lurus, ikuti iman, ikuti Islam, dan ikuti Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa al-maghdub? Al-Yahud. Jadi yang disebut dengan al-maghdub dalam ayat surah Al-Fatihah itu al-Yahud. Siapa mereka al-Yahud? Yahudi, golongan Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa ad-dallin? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa disebut al-Yahudi al-maghdub? Karena Yahudi itu dia ada ilmunya tapi tidak diamalkan. Orang Yahudi itu apa? Ada ilmu, tahu tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sudah termaktub di dalam kitabnya, dan mereka paham tentang ajaran Islam, tapi nggak diamalin, tidak mau mengimani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka disebut al-maghdub. Waladhdallin an-nasara. Kenapa disebut ad-dallin, sesat? Karena mereka beribadah nggak punya ilmu. Jadi kalau Yahudi apa? Punya ilmu tapi nggak diamalin. Sedangkan ad-dallin Nasara beramal tapi nggak pakai ilmu. Sedangkan Islam berilmu dan
beramal. Islam ini berilmu dan beramal. Itulah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa istiqamah. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah SWT untuk beristiqamah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ila akhir ayat. Jadi ini ayat tentang orang-orang yang istiqamah. Istiqamah kata para ulama, apa sih istiqamah? Istiqamah yang sesungguhnya adalah as-subutu bit tauhid. Ini istiqamah yang sesungguhnya. As-subutu bit tauhid. Artinya apa? Tetap di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak melenceng dia, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Makanya kan kalau orang meninggal itu ada doanya, sabbatakallahu bil qaulis tsabit. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Atau diamalkan juga yuthabbitullahu alladhina amanu. Artinya apa? Semoga Allah tetapkan, teguhkan keimanan Anda dengan keimanan yang benar, diteguhkan, ditetapkan, jangan sampai melenceng. Itu yang disebut istiqomah yang sesungguhnya. Artinya apa? Dia nggak kemana-mana, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ujian begitu banyak, imannya tetap dipertahankan sampai mati. Sampai di mana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan bertauhid. Kenapa? Karena kalau orang mati enggak beriman, atau imannya rusak, imannya batal, atau dia mati dalam keadaan murtad, dia nggak punya harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati deh. Sementara masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah syaratnya harus iman. Makanya kan Allah SWT mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun. Semuanya itu diawali dengan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Ini menandakan orang masuk surga itu syaratnya harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia beramal, kalau nggak ada imannya, nggak diterima oleh Allah SWT. Orang munafik itu tuh, atau kalau kita lihat Khawarij, Khawarij adalah kelompok yang keluar dari Islam, tapi dia ngaku Islam. Dan sebetulnya ini diawali dari politik antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kelompok Muawiyah. Ini dia diawali apa? Yang disebut dengan masa fitnah di zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang mendukung Ali dan Ahlul Bait itu dikenal dengan Syiah. Itu dikenal apa? Dengan Syiah. Tapi ingat, kelompok Syiah ini itu kan didekati, ditokohi oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, mereka ingin agar umat Islam itu pecah. Umat Islam apa? Pecah. Maka dibikinlah kelompok yang dikenal dengan apa? Kelompok Syiah yang menganggap, merasa kalau dia itu sudah mengagung-agungkan keluarga Rasulullah dengan melalui Ahlul Bait. Dia angkat apa? Dia dukung Ali. Padahal dia apa? Orang Yahudi. Yang mendukung apa? Yang tidak mendukung
Apakah Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah radhiyallahu anhu? Ali dan Muawiyah itu yang dikenal dengan Khawarij, yang keluar dari kelompok Islam. Khawarij dari kata-kata kharaja. Kharaj itu artinya keluar. Artinya apa? Dia tidak masuk kelompok Ali bin Abi Thalib dan tidak masuk kelompok Muawiyah. Maka disebut dengan Khawarij. Nah, disebutkan Khawarij ini dia bisa baca Quran bagus, ibadahnya juga luar biasa. Baca Quran bagus, hafal Quran, ibadahnya juga luar biasa. Kalau beribadah luar biasa, tapi tidak dianggap sebagai kelompok Islam. Bayangkan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari kelompok Islam. Dia keluar dari kelompok Islam. Dia berani menghalalkan darah umat Islam dengan dibunuh. Ini kelompok Khawarij. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita pertahankan iman, jangan sampai luntur nih iman. Cuman gara-gara Indomie 1 dus, Indomie 2 karung, luntur nih iman. Cuman sekedar itu. Padahal di akhirat kita akan diberikan nikmat yang lebih dari itu, nikmat yang kekal abadi. Jadi jangan sampai apa? Luntur. Kenapa? Kalau orang luntur imannya, nggak ada harapan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk istiqamah, mempertahankan iman. Ini istiqamah yang dimaksud dengan ayat ini. Adapun istiqamah yang lain, kata para ulama, istiqamah itu macam-macam. Ada istiqamah fil ibadah. Ucapan kita ada istiqamah lurus. Hati kita juga beristiqamah. Amalan kita istiqamah. Istiqamah itu sehingga menjadi luas, yang dikenal dengan al-mudawamatu wal mulazamatu fil ibadah 'ala al-Qur'ani was sunnah. Jadi orang yang konsisten, orang yang konsekuen, orang yang continue di dalam beribadah, itu istiqamah. Jadi konsisten, konsekuen, continue di dalam beribadah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia sholat terus, nggak pernah ditinggalin. Dia berjamaah, sholat berjamaah terus, nggak pernah ditinggalin. Nah, itu namanya apa? Konsekuen dan konsisten dan continue. Kalau dibaca Quran terus, dibikin jadwal itu terus dikonsekuen untuk apa? Melakukan apa? Ibadah. Kalau dia ngaji nggak pernah apa hadir. Ini kan kadang-kadang ada orang ngaji, pembukaannya dan penutupannya. Ada nggak? Pembukaannya sih paling depan. Pembukaan pengajian apa? Paling depan. Kesalahannya nggak kelihatan lagi. Kelihatan nanti pas sudah apa? Penutupan paling depan juga. Gitu. Ini namanya orang ngaji kayak beduk Pak. Beduk itu kan di tengah-tengahnya bolong tuh. Sebenarnya ada apa? Ada kulitnya, di sini ada kulitnya biar apa? Biar dibedukin gitu ya. Nah ini Pak, jangan sampai begitu. Ini konsisten. Itulah yang disebut apa? Istiqomah. Dan orang-orang yang istiqomah, kita lihat hasilnya apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami itu Allah, Tuhan kami itu Allah, bukan yang lain. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam beribadah. Ada dua di sini. Pertama, dia beriman. Kenapa? Karena dia mengakui Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristiqamah, beramal. Istiqamah itu apa? Beramal, tapi continue, konsekuen. Tapi apa? Konsekuen, continue, konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah.
Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat tatanazzalu itu kalau diartikan ke dalam bahasa Betawi, malaikat pada turun. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa yang benar gimana itu. Saya dapat bahasa waktu pelajaran di Pasca itu cuma dapat C sih. Padahal dari kecil udah pakai bahasa Indonesia saya ngomong. Dia bapak sajadah tetap aja dapat C itu. Bayangkan itu saking belibetnya bahasa Indonesia. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat pada turun kepada orang tersebut. Orang yang beristiqamah karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Yang kedua, beristiqamah, continue dalam ibadah. Dia tetap dia tegar dalam beribadah. Dia teguh di dalam tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat pada turun. Kapan malaikat turun? Diterangkan oleh Ibnu Katsir, indah huduril maut, ketika lagi dekat-dekat mati, lagi sakratul maut. Orang kalau lagi sakratul maut, kata Rasulullah di dalam hadis, innal mauta la sakarat, sesungguhnya kematian itu di sana ada sakratul maut, waktu di mana orang menghadapi kesulitan di dalam meninggal. Itu disebut apa? Sakratul maut. Wajat sakratul maut bil haqq, kata Allah. Datanglah sakratul maut dengan pasti. Jadi setiap orang itu akan menghadapi ketika mati itu menghadapi sakratul maut. Waktu yang dimana dia kesulitan di dalam menghadapinya. Tapi di situ justru malaikat datang. Indah huduril maut, ketika datang apa? Kematian. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat datang. Ngapain malaikat datang? Apakah nontonin orang mati? Enggak. Dihibur. Orang yang istiqomah itu, malaikat datang dihibur oleh malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kaum mukminin yang beriman, yang imannya tetap, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Jangan takut ninggalin dunia. Jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Wala tahzanu, jangan sedih ketika ninggalin dunia. Di tafsir oleh ayat ini, alla takhafu, jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Khauf. Yang kedua, wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan dunia. Jangan sedih ninggalin keluarga, anak, istri. Dihibur oleh apa? Malaikat. Kan biasanya kalau orang meninggal, keluarga paling nangis. Makanya kan di dalam apa? Saya disebutkan, walakan kaumuka bagian wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Walakan kaumuka. Ibu kamu melahirkan kamu dalam keadaan nangis. Ketika kita lahir, kita dalam keadaan nangis apa ketawa, Pak? Nangis. Nggak ada anak bayi pas lahir dalam keadaan nyinyir, ada nggak? Nggak ada. Pasti nangis. Bahkan kalau nggak nangis, disuruh nangis. Diempok-empok oleh apa? Ambil dokter. Nah, tahu diempok-empok Pak dikit-dikit ini, biar apa? Biar dia nangis. Kalau dia nangis bagiannya anak apa? Normal ya. Kan gitu. Jadi dalam keadaan nangis, wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Sedangkan orang-orang di sekitar kita dalam keadaan apa? Tertawa girang, alhamdulillah. Kita kedatangan bayi, kita punya apa? Lahir. Anak apa? Anak lahir. Wah, begitu luar biasanya mereka gembira. Ketika apa? Bayi itu lahir. Tapi kita dalam keadaan apa? Nangis. Terus jadikanlah nanti pada akhir hayat kamu, orang-orang nangis, kamu dalam keadaan gembira, dalam keadaan tertawa. Dibalik. Jadi jadikanlah akhir hayat kamu dalam keadaan tertawa. Orang-orang di sekitarnya apa? Nangis. Yang tadinya mereka tertawa dan kita lagi nangis, lahir apa? Di dunia. Tapi ketika kita keluar dari dunia dalam keadaan tertawa, tersenyum. Kenapa? Karena di situ ada malaikat yang menghiburnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih.
Jangan kamu takut menghadapi kehidupan akhirat. Kamu kan akan menghadapi kehidupan apa? Akhirat. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan apa? Dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beristiqamah. Apa itu? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga yang kamu sudah dijanjikan dengan surga tersebut. Jadi dihibur oleh malaikat turun. Yang kedua, malaikat menghibur dengan jangan takut menghadapi akhirat, jangan sedih ninggalin dunia. Yang ketiga, dihibur dengan ente udah disediain surga. Surga udah disediain, berarti di sini para ulama menjelaskan kalau gitu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Sudah menciptakan surga. Tinggal siapa di antara mereka yang mau masuk surga? Kalau saya tanya, kira-kira ibu mau gak masuk surga, Bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Tapi syaratnya harus mati dulu. Kenapa? Karena orang apa? Hidup gak bisa masuk surga. Dia harus melalui apa? Kematian. Baru apa? Bisa masuk surga. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, dihibur lagi oleh malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini pelindung-pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Jangan takut. Akan dilindungi, akan dijaga di dunia dan di akhirat, akan dijaga. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kamu apa yang kamu inginkan. Untuk kamu apa yang kamu inginkan nanti di surga, silakan kamu apa? Ambil, silakan kamu rasakan. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamu apa yang kamu doa minta, kamu inginkan dan kamu minta, apa yang kamu minta, Allah akan berikan. Jadi kalau kita nanti di surga, Bu, apa yang kita inginkan ada aja gitu. Mau makan apel ada aja tiba-tiba. Mau makan pisang ada aja. Kan kalau di dunia kan kita kadang-kadang mau nyari dulu. Kayaknya apalagi yang ngidam nih. Ada yang pernah ngidam nggak? Kalau saya insya Allah nggak pernah ngidam nih saya. Orang ngidam itu kalau apa? Kalau belum kelihatan apa yang diidamkan, itu perasaan kayaknya enak banget gitu. Iya Bu, bener-bener. Ngelihat apa suami kadang-kadang enak ya, nggak enak sih ya. Melihat duit, melihat duit nggak enak kalau duit. Apalagi yang ratusan tuh ya. Kenapa? Orang tidak menolak. Tapi ketika gue mau makan mau makan mangga nih, hari ini asem-asem deh. Dilaporin juga ada suaminya, hilang anaknya. Ya. Tapi di akhirat gak pakai begitu, pokoknya mau minta makan durian, udah ada durian. Kenapa? Karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, Allah SWT berikan, sudah disediakan. Namanya juga surga tempatnya nikmat. Namanya surga itu apa? Tempat nikmat. Sebab kalau kita nyari dulu, mau makan nyari dulu ke pasar, bukan tempat nikmat namanya. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu hidangan disediakan dari Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini orang yang istiqomah. Jadi dia didoakan oleh malaikat, dihibur oleh malaikat ketika meninggal. Tapi istiqomah syaratnya. Salah satu istiqomah yang tinggi tadi adalah mempertahankan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Beriman muslim. Kata muslim ay mukmin. Makanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yaqub alaihissalam berpesan kepada anaknya, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa biha Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan mereka?
Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam sebagai din kamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan beriman. Ini pesan yang paling tinggi. Kira-kira kita udah pernah pesan gak kepada anak kita? Nah, jaga iman. Nah, pelihara iman. Kira-kira pernah berpesan gak? Kenapa? Karena para nabi berpesan kepada anaknya begitu. Pesan yang paling tinggi adalah jaga iman. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Karena orang kalau mati dalam keadaan tidak beriman, gak ada harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat masuk ke dalam surga itu adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jamaah sekalian pentingnya menjaga iman. Jadi anak-anak kita hendaknya kita didik dengan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kecil kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perkenalkan siapa Rabbnya. Siapa Pak? Rabbnya. Karena nanti di akhirat ketika masuk kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, Bu. Kan orang banyak, mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Seakan-akan enak istirahat di kuburan, nggak ngapa-ngapain gitu, istirahat aja ngipas. Padahal kuburan itu adalah tempat di mana dia akan menghadapi proses kehidupan setelah dia mati di dunia. Dia akan menghadapi proses yang begitu panjang daripada kehidupan dunia. Diawali dengan apa? Su'alul malakain. Pertanyaan dua malaikat. Apa kata malaikat? Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Kalau anak itu gak bisa, apalagi anak gak diajarin, ditanya malaikat, Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Mau tahu aja, mau tahu bener nih. Tapi kalau ada sekarang gitu, mau tahu aja, mau tahu apa? Bener nih, kan gitu. Jadi kalau anak apa? Itu anak yang gak diajarin. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, pentingnya bagi kita untuk mendidik anak kita. Dari mulai kecil ajarkan mereka bertauhid. Umur 7 tahun perintahkan untuk sholat, tapi bukan pas 7 tahun baru diperintahkan. 5 tahun, 6 tahun sudah mulai diajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana apa? Cara sholat itu diajarkan. Kemudian diajarkan tentang bagaimana apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman anak kita. Jadi jangan sampai kita kan kadang-kadang ini bukan zaman di sini, tempat lain ya, di Perancis atau di mana tuh, itu anak-anak kalau nggak sekolah, kalau nggak les bahasa Inggris, malamnya nggak ketulungan tuh orang. Udah bayar mahal-mahal, nggak sekolah lagi lu, udah bayar mahal nggak ikut les lagi. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, anaknya nggak sholat, diem aja orang Tuhan. Apalagi subuh-subuh jangan dibangunin, kesian. Dia capek masih kecil. Tapi kalau apa? Mau pergi di pagi-pagi, mau les pagi-pagi, bangunin tuh. Udah bayar mahal-mahal apa? Nggak bangun gitu, nggak. Jadi terbalik kita kadang-kadang. Sehingga anak kita terasa, kalau gitu yang paling penting itu les komputer, les bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau gitu sholat nggak penting, sholat subuh. Kenapa? Buktinya saya nggak dibangunin. Nah ini, nah disinilah pentingnya bagi kita bagaimana membiasakan anak-anak. Silakan anak kita Pak sekolah yang setinggi-tingginya S1, S2, S3, kalau perlu ada S5 juga nggak apa-apa deh, kalau memang ada gitu ya. Tapi jangan lupa ajarkan anak kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, beribadah dengan benar, bagaimana tata cara sholat, baca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua.
Jangan sampai anak itu menjadi anak yang sarjana, doktor, profesor, ame orang tua ngelawan. Nggak enak bu. Pinter si anak sarjana, tapi ya ame orang tua ngelawan, nggak enak. Jadi pinter tapi juga dia berbakti kepada kita. Nah oleh karena itulah jemaah sekalian rahimahullah, udah masuk surga kalau salah nih. Sebelum saya tutup, apa yang saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan? Ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan sombong dalam konsep Islam, apakah ada di hadis yang menerangkan sombong itu apa dan apa aja yang mendekati kesombongan? Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan sombong itu kata Rasulullah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua itu sombong. Al-kibru batarul haq, sombong itu adalah dia tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah sombong. Dia tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan mengecilin orang. Orang sombong. Pertama batarul haq, tidak mau menerima kebenaran. Orang gini, biasanya gini, orang sombong gitu ya. Ada orang menyampaikan, kalau dia sombong, gue tahu yang lu sampein gitu-gitu juga. Itu sombong tuh deh, udah mulai sombong tuh. Atau dia nggak mau sholat. Kenapa? Dia sombong pada Allah SWT. Sombong kenapa? Dia merasa kalau dia itu besar, padahal Allah apa? Maha besar. Jadi orang yang nggak mau beribadah itu juga disebutkan oleh Allah SWT dalam apa? Ayat Al-Quran, orang yang sombong. Kenapa? Dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa ghamtun nas, ngecilin orang. Orang sombong itu biasanya kalau melihat orang kecil aja deh. Yang paling gede dia, makanya jalan itu pada dari depan gitu. Emang di depan sih dadanya, kan di belakang ya kalau jalan. Jadi apa? Perasaannya paling gede. Sehingga kalau dia berantem dengan orang sombong, biasanya itu nanya mulu sama orang. Lu tahu gak siapa gue deh? Itu orang sombong tuh gini. Jadi orang sombong itu suka nanya kepada orang kalau lagi apa berantem. Lu tahu gak siapa nih gue nih? Lu tahu gak siapa itu kan? Nah, itu. Nah, berarti orang sombong itu. Jadi kalau kita bilang dia aja nggak kenal dirinya masih nanya, apalagi orang lain gitu, makin nanya lagi. Itu orang sombong. Jadi suka ngecilin orang. Ngecilin gimana? Umpamanya ada yang nyampaikan, ya, yang ceramah, gue tahu dulu masih kecil juga gue tahu waktu disunatin gitu. Nah itu apa? Kecilin gitu. Nih gue udah apa? Tuaan dia itu. Jadi dia bermain dengan tua dan muda itu. Maka itu sifat sombong itu adalah sifat yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena iblis itu dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak banyak sebagaimana manusia. Kalau manusia itu kan banyak ya, kadang ghibah, namimah, bohong, sumpah palsu, banyak tuh, banyak deh kalau nggak dihitung deh. Tapi iblis berapa? Dua dosanya. Dosanya iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua. Yang pertama adalah sombong, yang kedua hasad. Hasad itu dengki, iri, tapi bukan syirik. Ini kan kadang-kadang kita orang iri disebut syirik. Itu syirik aja namanya. Padahal syirik itu menyekutukan Allah gitu. Itu bahasa kita, itu salah aja. Jadi sifat iblis itu dua. Dosa iblis kepada Allah SWT dua, yang menyebabkan dia keluar dari surga. Yang pertama sombong, ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang dimaksud dengan sujud di sini bukanlah sujud sebagaimana kita kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan sujud disebutkan oleh tafsir para ulama, sujud di sini apa? At-takrim, at-tahiyah. Apa maksudnya? Menghormat kepada Nabi Adam. At-tahiyah itu apa? Menghormat, membesarkan. Kenapa? Karena Nabi Adam itu punya ilmu,
Ini juga perintah. Hendaknya kita kepada orang-orang yang berilmu kita hormat. Kita menghormati mereka. Tapi bukan bukan di Tuhan-Tuhankan, tapi menghormat. Beda dengan Tuhan-Tuhankan, diperhatikan, bukan dihormati karena ilmunya. Nah, jadi ketika diperintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Aba wastakbar. Karena dia aba, enggak mau. Wastakbar, dan sombong. Kenapa gua yang harus hormat, yang harus sujud kepada Adam? Adam tuh yang harus sujud kepada saya. Kenapa? Adam baru anak kemarin, gue kan anak duluan. Gue tahu Adam apa? Masih kecil ya, itu kalau bahasa kita itu ya. Jadi itu sombong gitu. Yang kedua, dengki, iri. Maksudnya Adam yang harus sujud kepada saya. Kenapa saya harus sujud dia? Makanya kata apa? Kata iblis, ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, mana akal tasjud ila rabbik? Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Ya Allah, saya itu lebih baik dari dia. Saya the best daripada apa? Dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Saya itu lebih baik. Itu sombong. Jadi penyakit sombong, penyakit dengki. Nah, kalau manusia punya penyakit ini, sombong dan dengki, maka berarti dia punya penyakit sebagaimana penyakitnya iblis. Dia gak bakalan bisa mendapatkan kebaikan, gak bakalan bisa mendapatkan ilmu dengan kesombongan dan ketakaburan dengan kedengkian. Orang kalau dengki, Pak, banyak penyakitnya, Pak. Terus tahu gak banyak penyakitnya? Tetangga punya mobil dipikirin aja. Tetangga yang punya mobil yang mikirin. Besok lagi tetangga beli lagi mobil, bukan sakit lagi deh, stroke. Ya, tadi disakit apa? Ya, dibeli mobil, gue belum apa-apa ini, stroke. Beli lagi tetangga beli apa? Rumah lagi, bukan stroke deh, out. Kenapa? Tetangga yang punya harta dia mikirin. Makanya saya bilang kalau orang punya penyakit dengki, nggak sehat deh. Kenapa? Banyak penyakitnya. Kenapa? Mikirin orang dulu. Kita nggak perlu mikirin orang, kita perlu mikirin diri kita. Gimana kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak perlu kita mikirin harta orang. Makanya kan di dalam apa ayat Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan engkau ya Allah jadikan hati kami ada penyakit ghil, penyakit dengki kepada saudara-saudara kami. Karena kalau orang punya penyakit dengki kepada manusia, kepada saudara-saudara kita, Masya Allah, dia tidak akan apa? Tidak akan bahagia. Kenapa? Perasaan kalau orang bahagia, dia apa? Jadi susah. Kan ada orang yang ngelihat orang bahagia susah, melihat orang susah dia bahagia. Ini orang nggak apa? Nggak benar ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan min hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli ismika bikal izzati wa yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbal karim. Saya tutup subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.